selama kita hidup dengan merespon firman Tuhan dengan benar, kita sedang berada di dalam realita Tuhan. Sekali lagi, selama kita hidup, saya akan pelan-pelan. Selama kita hidup dengan respon yang benar terhadap firman Tuhan, kita sesungguhnya sedang berada di dalam realita Tuhan. Amin. Amin. Ini banyak orang percaya yang nggak mengerti. Realita Tuhan, di dalam realita Tuhan itu ada waktu Tuhan, saudara. Ada waktu Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, kita nggak boleh dan kita nggak bisa berjalan asal mengalir. Nggak boleh, amin. Nggak boleh, karena gini, iman kekristenan kita harus di dalam fondasi yang benar. Nggak boleh tuh, Pak, saya mengalir, nggak bisa. Ketika Yesus turun, Yesus mengajarkan sebuah ketetapan. Katakan sama-sama, ketetapan. Ketetapan tuh gini, ada fondasi. Ketika kamu berjalan bersama Tuhan, itu harus firm, harus yakin. Nggak bisa kata-kata mengalir tuh nggak bisa. Ikuti kata hati aja, Pak, nggak boleh. Pimpin hatimu. Amin. Nggak boleh. Kita nggak boleh tunduk dengan kata hati kita, nggak boleh. Kita harus pimpin kata hati kita. Karena gini, di dalam kitab Kejadian, Alkitab berkata gini, karena kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Nggak bisa. Sebaik-baiknya manusia, hatinya selalu ada tendensi kejahatan. Makanya ada ketetapan, ada fondasi yang Tuhan Yesus ajarkan. Fondasinya adalah firman. Sekali lagi saudara, kita nggak boleh dan kita nggak bisa lagi berkata-kata aku harus nggak, hatiku mengatakan no. Firman katakan harus gitu, harus jelas. Amin. Nah, God's timeline berbicara tentang garis waktu Tuhan. Next slide. Nah, ayat ini sering kita baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini apa yang ada mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdaulat kepadamu, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Oh my God. Banyak orang mengutip cuma ayat 11. Betul kan? Oh, tenang Pak, Bu, sebab rancangan-rancangan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Saudara tahu, di dalam bahasa Ibrani-nya, rancangan-rancangan itu mahsyafot, apa? Mahsyafot itu gini, memiliki gini, artinya gini, pemikiran ilahi. Wow. So gini saudara, saya harus bilang gini, saudara dan saya tidak akan pernah menikmati rancangan damai sejahtera kalau pemikiranmu bukan rancangan, kalau pemikiran saudara bukan pemikiran ilahi. Gak bisa. Ayat ini bukan ayat jimat saudara. Ayat ini bukan ayat motivator. Ayat ini bukan ayat menyenangkan hatimu, bukan. Amin. Ayat ini adalah penuntun perjalananmu. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan mahsyafot. Tuhan memiliki pemikiran ilahi. Coba ada yang bisa bantu saya? Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Bisa minta tolong dibacakan dengan kuat? Kolose 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oh, amin, haleluya. Lihat nih saudara, rancangan-rancangan Tuhan yang damai sejahtera, kamu gak akan nyampe. Tuhan, gimana Tuhan?
Tuhan bilang kok, kata firman Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu damai sejahtera, betul nggak? Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh. Jika kalau pemikiranmu sama dengan pemikiran Tuhan. Makanya gini saudara, ini bukan ayat motivator. Ini adalah gini, supaya pikiran saudara dan saya itu sama dengan pikiran Kristus. Hendaklah kamu sepadan, betul nggak? Ya. Pikiranmu harus sama, sebahasa sama Yesus. Kalau cuma mengutip untuk memberikan hari depan, tapi kalau pemikiranmu bukan pemikiran ilahi, kamu enggak. Sulit. Tidak bisa. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang supranatural, bukan dibuat-buat. Halo? Bukan dibuat-buat. Makanya gini, Maksyafot itu pemikiran ilahi, the mind of God, pemikiran Tuhan. Makanya pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau pemikiran kita masih pemikiran yang di bawah, contohnya nih, gampang tersinggung, terus suka marah, berantem, hal-hal yang lama, itu kan pemikiran yang di bawah, bukan di atas. Halo? Ya. Kamu gak akan nyampe ke masa depan yang penuh dengan harapan. Gak bisa. Karena ini rancangan Tuhan, Maksyafot itu the gift of masa depanmu. Kalau pemikiranmu disampaikan, kalau pemikiranmu pemikiran yang di atas, masa depan yang penuh dengan harapan, itu tiba atasmu. Amin. So ini, sekali lagi, ini bukan kata-kata jimat saudara. Ayat ini sering banget dikutip, betul gak? Sering banget. Tapi gini, yang ditangkap orang percaya, Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh harapan. Tunggu dulu, halo. Tunggu dulu. Pikiranmu di mana dulu? Pikiranmu menaruh pikiran perkara-perkara di atas atau yang di bumi? Kalau pikiran kita perkara-perkara yang di bumi, wah, mengutip ayat ini saudara, sulit. Nah, saat kita mau memasuki rancangan-rancangan penuh, rancangan-rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan, itu adalah kairosnya Tuhan. Makanya ada kronos dan kairos. So gini, kairos itu adalah momentum. Katakan momentum. Kairos itu yang bikin cuma Tuhan. Ya. Kalau kronos itu gini, ayat 12 sampai ayat 13. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. That's kronos, itu bagianmu, bukan bagian Tuhan. Itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan menggenapi waktunya Tuhan. Masa depan memberikan damai, sejahtera yang penuh dengan harapan. Kalau kronosmu dijalankan, kalau kronosmu gak dijalankan, kamu gak pernah cari Tuhan, kamu gak pernah beribadah sungguh-sungguh, hidupmu masih berkutat dengan dosa, sulit, gak bisa, gak akan bisa nyampe saudara, gak akan bisa nyampe. So itu sih, ini bukan ayat untuk orang yang agama Kristen, tapi orang yang hidup di dalam Kristus. Ya. Banyak orang percaya pikirannya belum nyampe, memikirkan perkara yang di atas, betul gak? Masih memikirkan perkara-perkara yang di bumi, yang duniawi. Jadi sulit. Ayat ini buat dideklarasikan. Saudara deklarasikan, Tuhan masa depanku penuh dengan harapan. Tapi kalau pemikiran kita masih pemikiran yang di bawah, gak akan bisa. Gak nyampe. Karena gak ketemu saudara. Tuhan merancangkan sesuatu di hari depan yang penuh dengan harapan, tapi kamu gak jalankan kronos. Kamu menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Makanya ada kata Maksyafot Shalom. Katakan Maksyafot Shalom. Maksyafot Shalom. Itu gini saudara, damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Makanya gini, kalau ngomongin Maksyafot Shalom, itu nggak bisa saudara. Kamu buat-buat nggak bisa. Bahkan orang yang sudah percaya Kristus, kalau nggak memikirkan perkara yang di atas, sulit, nggak akan bisa. Karena ini bukan ayat hafalan, bukan ayat cuma deklarasi, no. Ayat ini menuntut gini, ayo, aku punya rancangan damai sejahtera loh. Tapi mau nggak kamu melakukan kronosmu? Mau nggak kamu melakukan bagianmu? Yaitu apa? Mencari Tuhan dengan
segenap